Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG Transformasi dalam jabatan tahap 3 tahun 2025. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelum melaksanakan UKIN pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025. Nama saya Sodikin, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. NIM 25109111945. Saat ini saya bertugas di SMK Kesehatan Alias ini, Kabupaten Pasuruan sebagai guru mabel pendidikan agama Islam. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi kompetisi kebaikan kelas 10. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa, sehat semuanya, wajahnya ceria semuanya. Mari kita berdoa dulu, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatik wa ansur alayya rahmatak wa dhakkirni kullama nasituhu ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani warjuduhu ilayya inda hajati ilayya wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, anak-anak hadir semuanya? Masuk semuanya? Alhamdulillah, berarti sehat semuanya. Allah memberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir setiap hari untuk menuntut ilmu, untuk menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon berdiri semuanya. Bangsa
kasih, anak-anak bisa duduk kembali. Oke anak-anak, kita perlu ada kesepakatan dulu ya. Ada kesepakatan bahwasanya satu, masuk kelas harus pakaian rapi. Kemudian dua, kedua kita tidak boleh tidur pada waktu pembelajaran ya. Ketiga, tidak boleh makan. Kalau minum tidak, kalau minum tidak apa-apa. Oke, sepakat ya itu ya? Ya, kita sepakat. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, saya mempunyai satu video. Gimana anak-anak? Setelah melihat video, apa kalian tahu apa tema pembelajaran pada pagi hari ini? Wah, pinter semuanya. Dengan melihat video sudah tahu tema pada pagi hari ini, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah kita supaya tahu hidup itu harus berlomba-lomba, khususnya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Jangan terbalik, berlomba-lomba dalam keburukan atau kejelekan, itu salah. Siapa yang suka masuk surga? Ada yang suka masuk neraka? Tapi Gus Bahak bilang surga itu ada kuncinya. Surga itu ada kuncinya. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah. Tapi kok sulit orang masuk surga? Padahal neraka tidak ada kuncinya. Tapi mudah orang masuk neraka. Aneh, tidak ada kuncinya tapi bisa
Masuk. Pembelajaran hari ini kita fokus untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan supaya kita nanti memperoleh ridho ilahi dan dapat rahmatnya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu biar tambah semangat, tambah fokus lagi. Tepuk semangat. Saya tampilkan video dulu ya. Tahukah anak-anak, video tadi berkaitan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Ada di bacaan. Apa ada yang mau baca? Siapa namanya? Jazil. Ayo coba Jazil dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahu maulanal azim. Allah, luar biasa. Nggih, suaranya luar biasa. Sesuai dengan namanya ya. Jamila, sautuha jamil. Supaya kita paham apa yang dibaca oleh Mbak Jazil, mungkin ada yang membacakan artinya. Tapi apa? Saya nanya dulu. Apa paham semuanya tadi yang sudah dibaca artinya?
Boten, enggak paham, masih belum paham. Loh, ini enggak ada yang ikut LPBA dah? LPBA bahasa Arab? Oh, ini Inggris. Sesuai. Jadi tadi ada video yang captionnya pakai bahasa Inggris. Yes, sesuai. Oke. Biar kita tambah paham, tambah mengerti apa yang dibacakan oleh Mbak Jazil. Nah, coba dibacakan artinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan sebagai penjaganya acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu dengan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Surah Al-Maidah 5 ayat 48. Terima kasih. Luar biasa. Anak-anak, apa kalian tahu kenapa Allah menyuruh Nabi Muhammad sebagai utusannya? Karena Nabi Muhammad sangat sabar. Ada lagi? Ulul azmi. Ada lagi? Nabi Muhammad jujur. Ada lagi? Wah, nggih. Karena diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Dari bacaan ayat Al-Quran tadi, coba saya kepingin nanya bacaan Al-Quran yang ada di ayat tersebut. Karena sampean sudah ada yang tafsir, ada yang tafsir. Ada yang sudah jilid 5, ada yang ghorib. Sudah ada yang ghorib? Oh, banyak. Apa namanya? Oke, coba ada kalimat pertama, wa anzalna. Coba bacaan apa? Wish, paham semuanya, luar biasa. Aplaus untuk kelas 10. Wa anzalna, bacaan ikhfa. Kemudian ada musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima. Bacaan apa? Idgham bilahuna. Idgham ada berapa? 2. Ada 2. 1. Idgham bilahuna. Wah, ini kayak nilainya bagus semuanya ini. Kemudian terkait tajwid sudah paham semuanya. Kemudian sekarang terkait arti. Artinya coba saya kepingin nanya ya. Arti. Ada kalimat jami'an. Artinya? Semuanya. Kul fastabiqul khairat. Mungkin ada anak-anak yang mau menanyakan terkait materi pada pagi hari ini. Bagaimana caranya menjadi orang baik? Kalau melihat tadi ya, cuplikan video yang saya tayangkan tadi, menjadi orang baik itu sangat gampang sekali ya. Iya, gampang. Kita jalan-jalan, kemudian ada seekor hayawan yang membutuhkan bantuan, lalu kita tolong. Banyak cerita loh Mbak, banyak cerita orang yang ibadahnya tidak luar biasa, biasa-biasa ibadahnya, tapi masuk surga. Ada orang yang mana biasanya ini mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah,
Tapi Allah di akhir hayatnya orang ini, di akhir hayatnya orang ini Allah memberi rahmatnya, yaitu ketika dia jalan-jalan dari tempat yang maksiat, naudzubillah, kemudian ada seekor anjing yang mana kepingin minum, kemudian diambilkanlah air, singkat cerita diambilkan air untuk minum. Seekor anjing itu, subhanallah, di waktu yang sama Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya, sehingga orang ini termasuk min ahlil jannah. Itu cerita yang banyak yang paham kan ya cerita ini ya. Gampang kan jadi orang baik kan ya? Oke, gampang. Jadi orang jelek itu yang repot ya. Nah, jadi orang jelek yang repot karena orang jelek itu menuruti hawa nafsunya. Sekarang saya akan membagikan LKPD pada anak-anak. Dikerjakan ya. 1 sampean mencari 3 contoh perilaku baik dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan. Bisa sampean perilaku contoh itu di sekolah atau di pondok, bebas ya. Kemudian terkait ayat, temanya apa tadi yang saya jelaskan, kemudian intinya apa, kemudian penerapannya. Nanti anak-anak setelah selesai mengerjakan ini, kami kepingin anak-anak langsung maju mempresentasikan ya hasil tugasnya. Ayatnya yang ini ya. Quran surat Al-Maidah. Tema adalah tentang kompetisi dalam kebaikan di sini. Oke. Kemudian intinya apa? Oke, surat. Kemudian penerapannya, ya. Penerapannya. Dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Catatan ya. Ayatnya surat Al-Maidah berkenaan dengan apa? Tema pertama, yaitu tema utama. Oke. Oke. Temanya apa? Oke. Tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian kandungan ayatnya, ayat. Nah, iya. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan kandungan ya. Perilaku yang mencerminkan kandungan kebaikan. Nah, ini aja. Oke. Ini tidak usah gimana. Biar tidak ngantuk anak-anak. Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ha. Lanjut. Ini sih kandungannya, penerapannya sini. Ya, oke, ada.
Oke, presentasi. Ada yang sudah selesai? Ngantuk, cekak ngantuk. Ada yang merasa kesulitan? Tinggal setengah menit. Kelompok mana yang mau presentasi? Oh ya, terima kasih kelompok A ya. Az-Zahra. Kelompok A. Oke, sebelum kelompok A ini adalah kelompok A Az-Zahra. Maju presentasi, kita tepuk semangat lagi. Biar fokus mendengarkan ya presentasinya kelompok A. Tepuk semangat. Oke, dipersilakan. Silakan kelompok A maju dulu. Setelah itu kelompok B dan kelompok C terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Yang pertama tentang 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu membantu guru yang sedang kesulitan. Yang kedua, membantu menyiram tanaman. Yang ketiga, berbagi makanan kepada teman. Surat Al-Maidah ayat 48 itu menjelaskan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Pesan inti dari surat tersebut yaitu 1. Syariat setiap umat berbeda-beda sesuai dengan kondisi zamannya. Yang kedua, perintah kepada umat Islam agar memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, Allah memberikan kepada setiap umat syariat yang berbeda-beda. Penerapan untuk surat Al-Maidah yaitu peduli terhadap sekitar. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan niat karena Allah. Yang ketiga, selalu menaati segala peraturan dan menjauhi larangannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok A. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Perlu saya jelaskan, sebenarnya Allah itu kalau mau Allah menjadikan umat itu langsung baik semuanya, masuk surga semuanya. Tapi Allah enggak. Allah ngasih kebebasan untuk umat yang ada di dunia ini. Mulai dulu ada umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Ibrahim, kemudian terakhir Nabi Muhammad. Seandainya Allah mau, kemudian Allah bisa apa enggak? Sangat bisa, karena Allah maha bisa, maha segalanya. Allah adalah maha segalanya. Menjadikan apapun tinggal mengatakan kun fayakun, langsung jadi. Kun fayakun, jadilah Jamila. Kun fayakun, jadilah Zahra. Kun fayakun, jadilah siapa namanya? Keisha. Hanya dengan kalimat kun fayakun. Tapi kenapa Allah menciptakan
ada surga, ada neraka. Inilah fungsinya menguji manusia untuk apakah dia ini mau mengikuti hawa nafsunya apa enggak. Nah, dilihat. Maka disinilah peran utama, yaitu fastabiqul khairat. Paham anak-anak? Gampang kan sebenarnya ya masuk surga ya? Gampang. Yang penting kita jadi orang yang baik. Oke anak-anak, hari ini kita sudah presentasi semuanya ya? Kelompok A, kelompok B, kelompok C sudah semuanya. Alhamdulillah. Kita pada pagi hari ini belajar apa saja? Fastabiqul khairat. Belajar tajwid. Memahami arti dan kandungan surat Al-Maidah ayat 48. 48. Apa lagi? Belajar tajwid. Belajar tajwid. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini belajar terkait memahami, yaitu surat Maidah ayat 48. Tentang apa? Fastabiqul khairat. Tadi sudah ada contoh-contohnya. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak? Aplaus untuk kita. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah selesai untuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan etos kerja ya, etos kerja. Kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bacaan wal asri yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.